Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi sekaligus video terbaru untuk teman-teman guru honorer selaku calon ASN P3K di tahun 2021 ini, yaitu ada dua info penting teman-teman ya. Dua info penting ini datangnya dari BKN dan datangnya dari Kemendikbudristek. Jadi secara otomatis semua guru honorer harus ketahui info ini terkait ujian kompetensi P3K. Oke teman-teman ya, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke info pentingnya. Jadi ini datang dari Bapak Muhammad Ridwan di Twitter resmi beliau, yaitu Abi Ridwan 2173 2 hari yang lalu teman-teman ya. Ini 2 hari yang lalu beliau mengatakan terkait sertifikat vaksin ya yang belum ada di akun peduli lingkungan. Jadi bagi teman-teman pelamar CASN, terutama bagi teman-teman yang ada di Jawa, Bali, dan Madura, itu teman-teman bawa saja kartu vaksin yang didapat setelah vaksin ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa ketika kita pergi vaksin seperti yang admin alami, itu setelah kita divaksin itu kita akan mendapatkan semacam kartu kontrol. Nah, kartu kontrol itulah yang dimaksud oleh Bapak Abi Ridwan ya, bahwa jika teman-teman belum terdaftar di peduli lingkungan untuk mendapatkan sertifikat vaksin, maka secara otomatis teman-teman bawa saja kartu vaksin yang didapat setelah divaksin ya. Itu ada kartu kontrolnya, itu yang dibawa teman-teman ya. Di dalam kartu kontrol tersebut itu ada nama, kemudian tentunya ada nik dan ada alamat teman-teman ya. Nah, jadi sebagai peringatan buat teman-teman calon CASN tahun 2021 yang harus melakukan vaksinasi dosis pertama, terutama di daerah Jawa, Bali, Madura, itu teman-teman jangan sekali-kali memalsukan sertifikat vaksin ya. Jangan sekali-kali memalsukan sertifikat vaksin, dan ini juga teruntuk bagi seluruh guru honorer yang ikut di seleksi P3K. Jika seandainya nantinya itu betul-betul harus mengikuti swab antigen PCR atau surat keterangan dokter, itu teman-teman guru honorer itu tidak boleh memalsukan swab antigennya. Ya, saya ulangi, jangan palsukan swab antigen atau PCR ataupun surat keterangan dari dokter. Karena kenapa? Jika teman-teman terindikasi memalsukan sertifikat vaksin bagi teman-teman yang wajib vaksin di daerah Jawa, Bali, dan Madura, dan semua guru honorer yang ikut P3K khusus untuk swab antigen, PCR, dan surat keterangan dokter, itu teman-teman akan digugurkan ya. Teman-teman akan digugurkan dan tidak bisa mengikuti seleksi CASN di tahun 2021 ini. Jadi teman-teman, kita harus bermain jujur di sini ya, karena ini menyangkut tentang kredibilitas kita sebagai calon ASN. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua lagi-lagi datang dari BKN teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa ini baru-baru saja ya. Jadi ini adalah Twitter resmi dari Badan Kepala Pengembangan Rekrutmen ASN, Bapak Muhammad Ridwan, melalui Twitter resminya lagi, bahwa untuk jatah di awal September itu sudah menjadwalkan per peserta ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa bagi teman-teman CASN yang mengikuti SKD di awal September itu sudah dijadwalkan per peserta. Jadi caranya bagaimana untuk mengecek kontak lokasi ujian? Di sini Bapak Muhammad Ridwan ini sudah memberikan bayangan ya. Di sini kita bisa cek langsung di kontak instansi. Di sini yang saya lingkari di berwarna merah, di sini ada tulisan kontak instansi. Di sini diinfokan siapa tahu ada tambahan dari yang tercantum di data sscsnbkn.go.id info. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengecek lokasi ujiannya, untuk sementara ini yang resmi itu hanyalah yang ada di kontak instansi yang ada di website SSCASN ya. Seperti itu. Di sini sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ridwan bahwa catat kontak instansi. Nah, di sini catat kontak instansi, siapa tahu ada tambahan dari yang tercantum di data sscsnbkn.go.id. Jadi setiap instansi yang teman-teman tempat melamar, baik itu
P3K Guru, P3K Non Guru ataupun CPNS 2021 itu semuanya ada kontak instansinya. Jadi teman-teman langsung saja cek di sscisn.bkn.go.id info, atau sebentar di akhir video admin akan mencoba mensimulasikan kembali bagaimana cara mengecek kontak instansi untuk melihat istilahnya lokasi ujiannya nantinya, karena yang akan menginfokan untuk lokasi ujian itu tentunya adalah instansi tempat kita melamar, seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah informasi terbaru lagi. Kita lanjut lagi ke info penting lagi yang teman-teman tidak boleh ketinggalan. Nah, yang ketiga ini lagi-lagi datang dari BKN teman-teman ya. Info terbaru lagi datang dari BKN ini 17 jam yang lalu. Di sini yang sempat trending tadi malam ya, itu adalah dikeluarkannya jadwal seleksi P3K Guru yang sudah dikeluarkan langsung oleh Kemendikbudristek. Kemarin BKM memang sudah setuju jadwal ini, artinya passing grade P3K Guru juga akan keluar sebelum tahap 1. Jadi di sini infonya ada dua. Yang pertama itu bahwa jadwal seleksi P3K Guru terbaru itu sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Teman-teman silahkan cek di video admin kemarin. Kemudian di sini juga passing grade BKN membahas tentang passing grade ya melalui Abi Ridwan. Bapak Abi Ridwan mengatakan bahwa passing grade P3K Guru juga akan keluar sebelum tahap 1. Nah, jadi sebelum tahap 1 digelar, secara otomatis passing grade itu juga akan diumumkan. Berarti sekitaran tanggal 12, tanggal 11 atau tanggal 10 ya, sekitar di situ passing grade kemungkinan besar akan diumumkan oleh BKN, Mempan RB ataupun Kemendikbudristek, seperti itu ya. Dan di sini sekedar tambahan, di sini untuk tahap 1 untuk P3K Guru itu dimulai tanggal 13 sampai 17 September ya. Ini untuk tahap 1 ya. Berarti guru honorer negeri dengan XTHK 2 yang terdata di Dapodik. Sedangkan di tahap kedua itu tanggal 26 sampai 30 Oktober. Ini untuk teman-teman guru honorer negeri yang tidak lulus di tahap pertama ditambah lulusan PPG dengan guru swasta. Sedangkan di tahap 3 itu dimulai pada tanggal 2 sampai 6 Desember seleksinya. Berarti ini sudah lintas kabupaten dalam satu provinsi. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang ingin melamar di kabupaten lain tetapi tetap dalam satu provinsi, jika misalkan tidak lulus di tahap 1 dan 2 itu bisa mendaftar atau melamar di tahap 3. Berarti teman-teman bisa ke kabupaten lain tetapi tetap dalam satu provinsi. Itu dimulai tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember 2021, seperti itu. Dan di sini juga lulusan PPG itu sudah bisa bebas ya melamar ke sekolah-sekolah dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi, seperti itu maksudnya ya, seperti itu. Nah, di sini di info ini juga dibahas tentang vaksin ya. Di sini pernyataan dari Bapak Muhammad Ridwan mengatakan sudah siap swab antigen, sudah divaksin. Nah, di sini untuk siap swab antigen berarti ini ditujukan untuk teman-teman P3K ya atau CPNS di luar Jawa, Bali dan Madura ya. Sedangkan untuk vaksin kemungkinan karena yang divaksin itu Jawa, Bali dan Madura itu dosis pertama. Nah, di sini memang sudah diinfokan, jadi teman-teman itu harus bersiap-siap untuk melaksanakan namanya swab antigen atau PCR ya. Sedangkan untuk pelamar dari Jawa, Bali dan Madura itu kemungkinan itu melakukan vaksin dosis pertama, seperti itu. Ini info yang cukup banyak juga dari Bapak Muhammad Ridwan selaku perwakilan dari BKN. Kita lanjut lagi. Nah, di sini info dari Kemendikbudristek ya. Di sini ada info dari Kemendikbudristek. Itu diumumkan melalui website jpnn.com ya. Beliau menyebutkan di jpn.com Kemendikbudristek menginformasikan bahwa yang berhak ikut seleksi kompetensi tahap pertama adalah guru honorer kategori 2 dan guru honorer non K2 yang mengabdi di sekolah negeri. Sementara itu, guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru akan dites pada 26 sampai 30 Oktober. Jadi info ini dilansir di jpnn.com, salah satu media yang cukup terkenal di Indonesia ya. Di sini Kemendikbud menyatakan bahwa siapa saja pesertanya akan diumumkan 22 Oktober ya. Di tahap 2 pesertanya bukan hanya guru swasta dan lulusan PPG tetapi juga guru honorer di sekolah negeri yang tidak lulus seleksi tahap 1. Jadi di sini memfokuskan tentang tahap 2 ya, bahwa yang ikut di tahap 2 itu bukan hanya guru swasta dan lulusan PPG teman-teman ya, tetapi teman-teman guru honorer juga yang tidak lulus di tahap pertama itu bisa ikut lagi
lagi di tahap kedua. Nah, jika para peserta seleksi kompetensi tahap 2 ada yang tidak lulus lagi, maka diberikan kesempatan hingga tahap ketiga. Dan ini sangat menguntungkan teman-teman guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik karena mendapatkan 3 kali kesempatan untuk ikut tes ujian P3K di tahun 2021 ini, mulai tahap 1, tahap 2 atau tahap ketiga. Namun jika teman-teman lolos di tahap pertama, maka secara otomatis teman-teman akan langsung auto NIP ASN P3K ya, yang secara otomatis setingkat atau setara dengan PNS, seperti itu ya. Jadi ini kesempatan bagi guru honorer sekolah negeri yang tercatat di database Dapodik. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang informasi ini sudah sampai. Nah, sekarang kita akan simulasikan kembali sih bagaimana sebenarnya cara mengecek lokasi ujian berdasarkan kontak instansi sesuai dengan arahan dari Bapak Muhammad Ridwan ya. Seperti ini caranya. Ya. Ya, oke teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara mengecek lokasi titik ujian teman-teman CPNS dan P3K, guru dan non-guru, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ridwan di kontak instansi di SSCASN. Pertama-tama silakan teman-teman buka browsernya ya. Buka browsernya. Setelah itu teman-teman silakan langsung saja ketikkan SS ya, sscasn.bkn.go.id. Setelah itu tekan enter ya. Nah, di sini admin menggunakan Android ya sebagai video tutorial ya. Nah, di sini di sebelah kanan kita sudah masuk di di websitenya SSCASN atau BKN. Di sini di sebelah pojok kanan atas, di sini ada yang admin lingkari ya. Kemudian admin berikan panah. Itu yang tanda mendaftar 3. Silakan teman-teman klik saja. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah ya, scroll. Kemudian teman-teman akan mendapati layanan informasi ya. Nah, di layanan informasi tepat di lurusnya di sebelah kanan, ini yang admin berikan tanda panah. Kemudian admin lingkari, di situ ada layanan informasi. Itu ada tanda panah ke bawah yang admin lingkari. Teman-teman langsung saja klik ya. Nah, kemudian teman-teman scroll lagi ke atas, di situ ada kontak instansi. Nah, di sini ada kontak instansi. Teman-teman langsung saja klik kontak instansi. Nah, setelah teman-teman klik kontak instansi, maka akan tampil di sini. Di sini ada nama instansi untuk CPNS, kemudian web instansi, kemudian call center. Nah, jadi ada yang ada call centernya, ada yang lengkap ya, ada yang ada ada instansi yang menyediakan webnya, dan ada call center. Nah, disinilah nantinya, menurut informasi dari Bapak Muhammad Ridwan, bahwa setiap instansi akan mengumumkan titik lokasi ujiannya ya. Jadi titik lokasi ujian atau lokasi tempat teman-teman untuk ikut ujian kompetensi akan diumumkan oleh instansi masing-masing melalui website resmi mereka, seperti itu ya. Dan ini bisa kita cek teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa melakukan pencarian ya. Di sini ada menu search ya. Di sini ada menu search ya, ada menu search di sini. Teman-teman langsung saja ketikkan, misalkan teman-teman masukkan Nrekang ya. Di sini admin ketikkan Nrekang. Nah, setelah itu akan langsung muncul teman-teman ya. Di sini langsung muncul website resmi dari Kabupaten Nrekang ini, kemudian call centernya juga sudah muncul di sini. Jadi di sinilah nantinya akan diumumkan secara resmi ya, secara resmi untuk tiap-tiap instansi tempat kita melamar untuk lokasi tempat kita tes. Karena yang mengetahui titik lokasi ujian itu hanyalah pemerintah daerah masing-masing. Dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi yang mengetahui di mana titik lokasi ujiannya. Seperti itu teman-teman ya. Kalaupun nanti ada perbedaan, itu sama saja tetap juga akan diumumkan di kontak instansi di halaman SSCASN. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.